atau ada penghalang yang menghalanginya. Di sini para ulama rahimahullahu taala menjelaskan penghalang yang menghalangi ya jidat seseorang untuk menempel ke tanah itu ada beberapa macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah fikih sunnah wanita. Kita masuk pada masih ya sunnah-sunnah di dalam salat yang berkaitan dengan perbuatan ya di dalam salat. Kata beliau, G. menempelkan dahi, hidung dan dua telapak tangan di atas tanah atau lantai. Telapak tangan sejajar dengan pundak atau kedua telinga. Merenggangkan kedua tangan ke arah yang saling berlawanan. Mengangkat siku agar tidak menempel ke tanah. Menempelkan kedua kaki ke tanah. Dan mengarahkan ujung jari tangan dan kaki ke arah kiblat. Sunnah-sunnah ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid ketika sujud beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangannya, tidak merapatkannya ke tanah dan ke badan, dan mengarahkan ujung jemari tangan dan kakinya ke arah kiblat. Kemudian Abdullah bin Buhainah mengatakan bahwa dalam salatnya Nabi SAW merenggangkan kedua tangan hingga ketiaknya yang putih terlihat. Nabi SAW bersabda, "Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaik." Apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas lantai dan angkatlah kedua sikumu. Dan dalam hadis Abu Humaid ia berkata, ketika sujud Nabi SAW menempelkan dahi dan hidungnya di atas tanah, merenggangkan dan menjauhkan kedua tangan dari sisi badan dan meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan pundak. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, aku melihat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud dengan merapatkan kedua tumit dan menghadapkan semua jari tangan dan kaki ke arah kiblat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang sunnah di dalam sujud. Kata beliau, yang pertama adalah seseorang menempelkan dahinya, hidungnya dan dua telapak tangannya di atas tanah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disunnahkan demikian. Seorang ketika dia salat, dia disunnahkan untuk meletakkan kedua telapak tangannya ya di tempat sujudnya dan meletakkan hidung dan dahinya ke tanah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abdullah bin Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in.
Kata Nabi SAW, saya disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Di antaranya kata Nabi SAW, alal jabhati. Alal jabhati. Kata Nabi SAW, saya diperintahkan jidatku, dahiku untuk menempel ke tanah. Maka menempelkan dahi, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, ya, dan menempelkan hidung ke tanah itu disunnahkan. Di sini ada permasalahan. Terus bagaimana kalau seandainya hidung seseorang tersebut atau jidat seseorang tersebut tidak menempel atau ada penghalang yang menghalanginya? Di sini para ulama rahimahullahu taala menjelaskan penghalang yang menghalangi ya jidat seseorang untuk menempel ke tanah itu ada beberapa macam. Pertama, penghalang itu berasal dari anggota tubuh kita sendiri. Contoh misalnya ketika pian sujud, pian taruh tangan pian di tempat sujud. Artinya dia sujud di atas tangannya. Atau dia naruh lengannya di tempat sujud, kemudian dia sujud di atas lengannya. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, seseorang menjadikan ya anggota tubuhnya sebagai tempat sujud ya dengan sengaja, maka ini tidak boleh. Dan ini sujud semacam ini tidak benar. Ya, sujud semacam ini tidak benar. Ya. Kemudian, ya, tentu ini juga menyelisih perintah Nabi SAW. Kenapa kata para ulama sujud semacam ini tidak benar? Karena ini adanya tadakhul, adanya satu anggota yang lain di atas sujud di atas anggota yang lain. Di sini jidat kita sujud di atas tanah, di atas tangan kita. Maka ini disebut oleh para ulama tadakhul baina a'dha'i as-sujud ba'dhuha min ba'dhin. Kemudian yang kedua, ada seseorang ketika dia sujud ada penghalang antara dia dan lantai tersebut, ya. Yang mana penghalang tersebut bersambung dengan orang yang salat. Seperti seseorang yang sujud, ya, dia taruh misalnya bajunya, dia sujud di atas bajunya, atau dia sujud dengan sorbannya. Misalnya dia punya sorban, kemudian dia sujud di atas sorbannya tersebut. Atau seorang peci misalnya, dia peci, kemudian dia turunkan pecinya, kemudian dia sujud di atas pecinya tersebut. Atau ibu-ibu pakai jilbab misalnya, kemudian diturunkan jilbabnya sehingga dahinya sujud di atas jilbabnya. Ini bagaimana hukumnya? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang sujud di atas bajunya, di atas jilbabnya, atau sujud di atas pecinya, di atas sorbannya, maka ini dilihat. Kalau itu dilakukan karena uzur syar'i, maka ini boleh. Seperti apa misalnya? Seperti kepanasan. Di tempat sujud tersebut panas. Atau tempat sujud kita itu kotor, penuh debu misalnya. Kemudian Anda taruh ya jilbab Anda sujud di jilbab Anda, atau simak Anda atau sorban Anda sujud di atas sorban Anda yang Anda pakai, maka kata para ulama itu boleh. Ya, itu boleh. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, fa idza lam yastati ahaduna ayumakkina jabhatahu minal ar, basata saubahu fasajada alaih." Kata Anas bin Malik, dulu kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di terik panas matahari. Maka jika salah satu di antara kami ya tidak bisa menaruh jidatnya ya ke tanah, maka kami bentangkan baju kami ya dan kami sujud di atas baju kami. Maka ini diperbolehkan kalau seandainya ada uzur, sebagaimana terjadi pada zaman sahabat. Mereka tidak bisa sujud ke lantai karena kondisi lantainya panas. Karena zaman dahulu itu lantainya tidak seperti kita. Lantainya zaman dulu itu tanah dan kerikil. Tidak ada semen, tidak ada karpet. Sehingga kalau mereka sujud di atas tanah. Kalau musim panas itu sangat panas. Makanya sebagian sahabat mereka ulurkan baju mereka sujud di atas baju mereka agar tidak kepanasan. Kalau ada uzur, maka ini tidak ada masalah. Maka kalau kita di masjid misalnya pengen sujud, ternyata tempat sujud kita itu berdebu. Ya, berdebu misalnya. Atau bau tempat sujud kita tersebut. Tidak sanggup kita menciumnya. Akhirnya Anda turunkan misalnya sorban Anda. Kemudian Anda sujud di atas sorban Anda tersebut. Maka ini tidak ada masalah kalau ada uzur syar'i.
atau ibu-ibu menurunkan jilbabnya misalnya, atau dia sujud dengan bajunya, maka ini tidak mengapa. Ini diperkenankan dalam Islam. Kemudian yang kedua, dia sujudnya tanpa udzur syar'i. Tanpa ada udzur syar'i. Seorang laki-laki diturunkan pecinya sampai menutupi jidatnya, atau seorang wanita diturunkan jilbab tanpa ada udzur syar'i. Bagaimana hukumnya demikian? Para ulama rahimallahu taala hukumnya demikian makruh. Ya, hukumnya hal tersebut adalah makruh. Salatnya sah apa tidak, Ustaz? Salatnya sah, tidak mengapa. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang makruh, tidak dianjurkan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di antara seseorang menaruh pembatas, penghalang antara dengan tempat sujudnya dia adalah penghalang yang terpisah dari diri orang tersebut. Seperti misalnya karpet masjid, ya, ditaruh sejadah misalnya, atau ya permadani misalnya ditaruh di tempat sujud kita, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, hal ini diperbolehkan. Ya, maka seseorang boleh dia sujud demikian. Apa dalilnya, Ustaz? Disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW, beliau kadang sujud itu di tanah. Kadang Nabi SAW itu sujud di tempat yang licak, ya, tanah yang bercampur dengan air, licak bahasa kitanya. Kadang Nabi SAW itu sujud dengan sesuatu yang ada membatasi beliau dengan tanah tersebut, seperti khamrah. Khamrah itu pelapah kurma, ya, yang diambil dari daun-daunan kurma, kemudian dijadikan tempat sujud oleh Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang mengambil sesuatu terpisah dari anggota tubuhnya dijadikan untuk tempat sujud, maka itu boleh. Maka itu boleh. Yang tidak boleh adalah kita sujud menggunakan anggota tubuh kita. Kita sujud di atas tangan kita misalnya. Kita sujud ya dengan menggunakan anggota tubuh kita, ini yang diharamkan dan tidak boleh. Selain itu, pembatas yang ditaruh maka hukumnya antara makruh dan boleh, ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian di sini juga Syekh menjelaskan posisi kedua tangan, ya, bahwasanya seseorang merenggangkan kedua lengannya, ya. Dia renggangkan berdasarkan hadis Nabi SAW, dia angkat, tidak dia tempelkan di bawah. Lengannya tidak dia tempelkan di bawah, tetapi dia angkat kedua lengannya dan dia renggangkan. Sebagaimana dalam hadis ini, bahwasanya kata Nabi SAW, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaik. Kata Nabi SAW, apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas lantai dan angkatlah kedua sikumu. Artinya lengan kita diangkat, ya, tidak ditaruh di lantai. Kemudian disuruh kita merenggangkan, ya, kita meletakkan, ya, merenggangkan kedua siku kita. Yang ini disebut oleh para ulama al-mujafa fi sujud. Seseorang merenggangkan kedua tangannya ketika sujud. Merenggangkan, ya, dan menjauhkan kedua tangan dari sisi badan kita ini hukumnya sunnah, Bapak Ibu. Tapi dengan syarat tidak mengganggu orang. Ya, dengan syarat tidak mengganggu orang di sampingnya. Kalau direnggangkan, orang ke sampingnya kesakitan misalnya, ya, menyakiti orang, menusuk orang di samping, kebetulan sikunya tajam misalnya, maka ini tidak boleh kalau sampai mengganggu orang di samping, ya. Kalau di sholat berjamaah berdesakan misalnya, ibu-ibu, bapak-bapak, maka jangan kita renggangkan sampai mengganggu. Renggangkan selama tidak mengganggu orang di samping kita. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwasanya semacam itu Nabi SAW melakukan di dalam sholat beliau. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh melanjutkan, kata beliau, faidah. Sebagian ulama berpendapat bahwa cara sujud dan ruku seorang wanita berbeda dengan laki-laki. Jika seorang wanita sujud, hendaklah ia merapatkan, tidak merenggangkan seluruh anggota badan dan melekatkan kedua pahanya. Hal ini dilakukan agar lebih tertutup baginya. Yang benar adalah tidak ada perbedaan antara cara sholat laki-laki dan wanita.
karena tidak ada dalil yang sahih yang menerangkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat radhiyallahu taala anhum. Sedangkan mereka yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara salat laki-laki dan wanita berdalil dengan hadis salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Sebab hadis ini lebih sahih dan lebih kuat khususnya jika seorang wanita melaksanakan salat sendirian. Dan siapa, kata Syekh, yang berpendapat bahwa salat perempuan berbeda dengan salat laki-laki ketika sujud saja, dan bahwa kaum wanita diperintahkan melakukan sesuatu yang bisa menutup dirinya, maka boleh saja ia berpendapat demikian. Karena banyak pula dari kalangan salafus saleh yang berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Baik. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang perihal perbedaan antara laki-laki dan wanita tentang masalah bagaimana mereka sujud, ya, seorang laki-laki dan wanita bagaimana mereka sujud. Kata beliau, adapun pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, kata beliau, laki-laki dan wanita itu sama metode sujudnya, model sujudnya sama, tidak ada perbedaan. Kemudian beliau menyinggung ada sebagian ulama yang mengatakan, kata beliau, berbeda model sujud laki-laki dan wanita. Ya. Mereka berpandangan bahwasanya ada perbedaan antara sujud laki-laki dengan wanita. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah laki-laki, ya, ketika dia sujud direnggangkan, sedangkan wanita ketika dia sujud dirapatkan, semacam ini, dirapatkan, mengepit, ya, di badannya, tangannya mengepit di badannya dan kakinya rapat. Kata beliau, ada berpendapat demikian. Kemudian Syekh merajihkan, menguatkan kata Syekh bahwasanya yang kuat itu, kata beliau, adalah tidak ada perbedaan. Baik, saya akan sebutkan perbedaan ini, pendapat para ulama dalam masalah ini. Emang Bapak Ibu ikhwan akhwat, ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala, dan ini pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya, 4 mazhab, ya. Mereka mengatakan bahwasanya ya, tidak disunnahkan seorang wanita itu menjauhkan tangannya dari badannya, dan kata mereka hendaknya kedua tangannya, ya, menempel di tubuhnya dan pahanya pun juga rapat, tidak direnggangkan. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Yazid ibn Abi Habib. Yazid ibn Abi Habib. Yazid ibn Abi Habib beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atain tusalliyan faqal idza sajadtuma fadumma ba'dul lahmi ila al-ard fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul. Kata Yazid bin Abi Habib, sesungguhnya Rasulullah SAW melewati 2 orang wanita sedang salat. Kemudian ketika wanita ini sujud, ya, Nabi SAW berkata kepada 2 wanita yang sedang salat ini, kata Nabi, jika kalian berdua sujud, kata Nabi, maka tempelkanlah antara daging yang satu, ya, ba'dul laham, daging kalian, ilal ar, ke tanah, kata Nabi. Tempelkan daging kalian, maksudnya tangan kalian ditempelkan, ya, dirapatkan, kata Nabi SAW. Sesungguhnya perempuan itu berbeda salatnya seperti laki-laki. Kata Nabi, fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Sesungguhnya dalam sujud ini, kata Nabi SAW, berbeda laki-laki dengan wanita. Tapi sayangnya hadis ini disebut oleh para ulama hadis yang mursal. Kenapa hadis ini disebut dengan hadis yang mursal oleh ahlul ilm? Bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mursal karena Yazid bin Abi Habib tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ya, sehingga hadis ini disebut dengan hadis yang mursal, dan hadis mursal adalah salah satu jenis dari hadis yang lemah. Kemudian di antara dari jumhur juga adalah berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Dalil jumhur berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas.
Ibnu Abbas pernah ditanya tentang salat seorang wanita. Annahu su'ila an salatil mar'ah. Ibnu Abbas ditanya tentang salat wanita. Kemudian kata Ibnu Abbas, tajtami wa tahtafiz. Maka hendaklah dia, kata Ibnu Abbas, mengumpulkan seluruh tangannya, maksud dagingnya, maksud dirapatkan, ya, dan hendaklah dia menutup. Tahtafiz itu artinya dia rapat, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dirapatkan antara tangan dan kedua betisnya, kedua pahanya dirapatkan, ya. Tidak direnggangkan seperti laki-laki. Ya. Dan ini dalil jumhur. Dan hadis Abdullah bin Abbas ini asar Abdullah bin Abbas ini asar yang sahih. Asar yang sahih. Tidak ada cacat di dalam sanadnya. Adapun dalil pendapat yang kedua ini sebetulnya pendapat Zahiriyah dan juga pendapat sebagian ulama Malikiyah bahwasanya perempuan itu sholatnya direnggangkan seperti laki-laki. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi SAW, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairis. Maka berdalil dengan hadis ini, dan ini juga yang dijadikan sandaran oleh Syekh, hadis ini hadis yang sahih. Kita disuruh sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW. Maka tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dengan wanita. Maka ini sebahagian pendapat para ulama dalam masalah ini. Tetapi wallahu a'lam, pendapat jumhur itu bisa dikuatkan. Yang mengatakan bahwasanya sholat wanita itu ketika mereka sujud dirapatkan tangannya, tidak dilebarkan seperti laki-laki. Bisa kita kuatkan pendapat tersebut dari sisi apa? Karena mereka berdalil dengan mursal. Hadis mursal itu pada asalnya hadis yang lemah. Tetapi ketika datang ada fatwa sahabat ataupun hadis yang lemah yang lain, dia bisa dikuatkan. Dia bisa diamalkan. Sedangkan ini ada atharnya Abdullah bin Abbas yang menguatkan hadis mursal tersebut, atau fatwanya Abdullah bin Abbas yang menguatkan hadis mursal tersebut. Oleh karena itu dalam ilmu hadis dia bisa dijadikan hujjah. Kalau ada hadis mursal kemudian ada fatwa sahabat yang semisal dengan makna hadis mursal tersebut, dia bisa dikuatkan, bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu para ahlul ilm, jumhur ulama berdalil dengan itu. Berdalil dengan hadis tersebut. Tetapi masalah ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Tapi jumhur, hujjah mereka dengan hadis mursal itu betul. Kenapa? Karena adanya fatwa dari Abdullah ibn Abbas yang senada dengan hadis yang lemah tersebut. Maka dalam ilmu hadis kalau ada hadis mursal, dia hadis lemah tapi dia bisa dikuatkan dengan hadis yang lain yang lemah atau dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa terangkat, bisa dijadikan hujjah. Tetapi permasalahannya adalah mereka berdalil walaupun ini hadis ini bisa terangkat tapi bertentangan dengan hadis yang sahih betul. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Sebagian ulama tidak menentangkan bahwasanya hadis yang sahih ini dikhususkan dengan hadis Yazid bin Abi Habib, ya. Intinya para ulama berselisih dalam masalah ini dan khilaf yang sangat kuat. Makanya di sini Syekh beliau mengatakan bagi siapa yang mengamalkan maka silakan, karena ini adalah perbuatan para salafus saleh, ya. Maka kalau seseorang mengambil pendapat jumhur, dan saya katakan pendapat jumhur itu bisa dikuatkan dengan tadi athar Abdullah bin Abbas, bisa jadikan hujjah. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar lebih tertutup, ya, agar wanita itu lebih tertutup, tidak tampak auratnya, ya. Dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur ini ada dalil naqli, dalil dari hadis, dan ada dalil akal, ya, dalil bahwasanya hal itu lebih tertutup bagi seorang wanita, dan ini sesuai dengan kebiasaan wanita adalah tertutup. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau, sunnah-sunnah fi'liyah yang dilakukan di waktu sholat adalah duduk iftirashi, yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan di antara dua sujud. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata,
beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, duduk iftirash. Dibolehkan pula dengan menegakkan dua telapak kaki dan duduk di atas tumit. Duduk seperti ini dikenal dengan duduk iq'a. Taus berkata, kami bertanya tentang duduk iq'a kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata hukumnya sunnah. Maka kami pun berkata kepadanya, menurut kami duduk seperti ini tidak membuat seseorang merasa nyaman dan tidak tumakninah. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, bahkan itulah sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Abu Zubair bahwa ia melihat Abdullah bin Umar duduk di ujung jari kakinya ketika bangkit dari sujud pertama, dan ia berkata ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya menjelaskan duduk iftirash. Bahwasanya ketika kita bangkit dari sujud, maka hendaklah duduknya adalah duduk iftirash, yaitu duduk di antara dua sujud. Maka duduk iftirash ini adalah duduknya sunnah. Ya, duduknya sunnah. Seseorang duduk iftirash tadi dijelaskan oleh Syekh adalah duduk seseorang menduduki ya kaki kirinya dan kaki kanannya ditegakkan. Dan duduk iftirash ini ya, ini sunnah dilakukan di antara duduk dua sujud. Dan ada duduk yang lain juga disunnahkan di antara duduk dan dua sujud adalah duduk iq'a, duduk di atas tumit kaki. Duduk di atas kedua tumit kaki. Ini disebut dengan duduk iq'a. Dan ini juga diperbolehkan. Kedua-duanya boleh. Taib. Kalau misalnya ada seseorang mengatakan, Ustadz, saya duduk di antara dua sujud, duduknya bukan iftirash, tapi duduk yang lain. Duduk tawarruk misalnya. Apakah sah salat saya? Sah. Duduk di antara dua sujud, duduk apa saja selama Anda duduk itu sah salatnya. Tidak mesti duduknya adalah iftirash. Duduk apa saja selama Anda duduk itu sah duduknya. Mau duduk tawarruk ataupun duduk yang lain, duduknya sah. Tetapi kita katakan perbuatan Anda itu menyelisih sunnah. Tapi kalau dikatakan sah apa tidak, duduknya sah. Ya, tidak ada masalah. Salatnya insyaallah sah. Tetapi kita katakan pahalanya berkurang. Kenapa pahalanya berkurang? Karena dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada sebetulnya khilaf ya, para ulama di antara duduk dan dua sujud kecuali yang dinukilkan dari mazhab Maliki, dan insyaallah nanti kita akan bahas pada poin I-nya nanti. Ya, nanti kita akan jelaskan duduk iftirash dan tawarruk ini di poin I yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian kata beliau, memanjangkan waktu duduk di antara dua sujud. Ini adalah petunjuk Nabi SAW seperti yang diriwayatkan dari Anas. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud, ya, kami mengatakan beliau sepertinya lupa. Sunnah ini telah ditinggalkan orang-orang sejak berakhirnya masa sahabat. Oleh karena itu Sabit berkata, Anas mempraktikkan cara duduk yang menurutku kalian tidak pernah melakukannya. Ia duduk di antara dua sujud dengan lamanya hingga kami mengira bahwa ia telah lupa gerakan selanjutnya atau tidak akan melanjutkan gerakan berikutnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga permasalahan khilaf di kalangan para ulama memanjangkan duduk di antara dua sujud. Karena ahlul ilm mereka mengatakan i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu adalah dua rukun yang ringan. Dua rukun yang pendek, maksudnya tidak panjang. Tidak panjang. Maka para ulama rahimallahu taala, bahkan jumhur ulama rahimallahu taala mengatakan hendak dan mazhab di dalam Syafi'i sendiri bahwasanya kata mereka duduk di antara dua sujud dan di waktu i'tidal adalah tidak dipanjangkan. Berbeda halnya dengan ruku, berbeda halnya dengan sujud, ini silahkan dipanjangkan. Adapun duduk di antara dua sujud, ya, maka ahlul ilm mengatakan tidak dipanjangkan. Karena perbuatan Nabi SAW menunjukkan bahwa tidak memanjangkan duduk di antara dua sujud.
Adapun salah satu perbuatan Nabi, beliau panjang di dalam hadis ini yang dinukil oleh Syekh, kata para ulama bisa jadi itu ada sebab yang lain. Ya, bisa jadi itu ada sebab yang lain, bukan lantaran karena Nabi ingin memanjangkan duduk di antara dua sujud. Ya. Maka kata para ulama tidak bisa diambil dalil itu bahwasanya dijadikan landasan duduk dan dua sujud itu dipanjangkan. Sebagian ahlu ilmu mengambil hadis ini mengatakan bahwasanya duduk dan dua sujud itu dipanjangkan. Sebagian ahlu ilmu, Allah taala alam, kebanyakan para ulama rahimahullah taala, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh, kebanyakan para ulama tidak mengambil hadis ini karena mereka menganggap bahwasanya ada sebab yang menjadikan Nabi duduklah lama, bukan karena lantaran itu dianjurkan. Bukan lantaran itu karena itu dianjurkan. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama, wallahu taala alam. Yang ma'ruf di kalangan ahlul ilm, di kalangan ulama, bahwa duduk di antara dua sujud itu adalah rukun yang ringan, tidak dipanjangkan, ya. Yang dipanjangkan itu adalah sujud dan ruku'. Adapun duduk dan dua sujud i'tidal itu adalah duduk yang ringan, tidak sepanjang seperti ruku' dan sujud. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kata beliau, duduk sejenak sebelum bangkit menuju rakaat kedua atau keempat, duduk istirahat. Setelah sujud kedua dan sebelum bangkit menuju rakaat kedua dan keempat, disunahkan duduk sejenak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairis bahwa ia melihat Nabi SAW mengerjakan salat. Setelah menyelesaikan rakaat yang ganjil 1 dan 3, beliau duduk sejenak sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan duduk istirahat. Kata beliau disunnahkan duduk istirahat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan duduk istirahat adalah seseorang disunnahkan di bilangan ganjil di salatnya ketika bangkit di rakaat berikutnya untuk duduk, atau yang dikenal dengan duduk istirahat. Jadi duduk istirahat ini duduk di rakaat ganjil setelah sujud kedua mau bangkit ke rakaat berikutnya. Jadi kalau di rakaat ganjil di salat zuhur berarti di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Di rakaat ganjil di salat maghrib berarti cuma di rakaat pertama. Maka di rakaat pertama dan di rakaat ketiga dalam setiap salat, kata mereka, di situ ada duduk namanya duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua. Duduk istirahat ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada enggak sih duduk istirahat itu di dalam salat? Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak disyariatkan duduk istirahat. Dan ini pendapat Abi Hanifah dan madhab Maliki. Ya. Dan ini juga madhab yang dipegang dalam madhab Hambali. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah disunnahkan duduk istirahat. Dan ini madhabnya Syafi'i dan masyhur dari madhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga adalah disunnahkan duduk istirahat itu kalau ada hajah, ada kebutuhan. Seperti orang itu sakit atau orang itu sudah tua, ya, maka disunnahkan dia untuk duduk istirahat, ya. Dan ini pendapat salah satu perkataan dari mazhab Syafi'i dan salah satu perkataan dari mazhab Hambali. Karena kata mereka, ya, duduk istirahat bagi orang tua itu dibutuhkan. Karena orang tua itu ada kala langsung berdiri, ya, bisa rabah sidin, ya. Maka apa dalil dari tiga pendapat ini? Mereka berdalil. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya duduk istirahat tersebut, ya, tidak disunnahkan. Mereka berdalil dengan hadis musi'us shalah. Hadis musi'us shalah, ketika yang enggak bagus salatnya, ada seorang sahabat yang enggak bagus salatnya, ditegur oleh Nabi SAW, maka di situ Nabi SAW tidak mengajarkan duduk istirahat. Kata mereka kalau itu sunnah, maka saya akan diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita katakan hadis musi'us shalah yang tidak menyebutkan duduk istirahat ketika Nabi mengajari sahabat salat,
itu bukan berarti tidak ada duduk istirahat. Karena dalam hadis musii'us shalah juga tidak disebutkan di sana diajari Al-Fatihah. Ya, tidak diajari Al-Fatihah. Ya. Maka kata para ulama itu adalah maqamut ta'lim. Dalam metode pembelajaran dan tidak semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kata para ulama, syariat itu datang. Karena syariat sholat itu terus bertambah. Sehingga bisa jadi duduk istirahat ini belum datang, bisa jadi belum datang syariat duduk istirahat. Adapun pendapat yang kedua, ya, disunnahkan duduk istirahat tersebut, mereka berdalil dengan hadis Malik bin Huwairis, dan ini hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Bahwasanya Malik bin Huwairis mengatakan annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Kata Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika di bilangan ganjil di dalam salatnya, Nabi SAW tidak bangkit langsung sampai beliau duduk sempurna. Sempurna. Dan ini adalah dimaksudkan duduk istirahat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagian para ulama mengkritik hadis ini, hadis Malik bin Huwairis ini dari sisi pemahamannya. Kata para ulama, Nabi melakukan duduk tersebut karena apa? Nabi SAW sudah tua dan beliau butuh istirahat. Bukan lantaran itu sunnah, kata mereka. Iya. Maka kata mereka, sehingga tidak diketahui Nabi SAW duduk itu karena sebabnya tuakah atau karena sebabnya perintah, maka pada asalnya kata para ulama, kalau sesuatu itu ihtimal, tidak bisa kita katakan itu sunnah. Sesuatu yang tidak bisa dipastikan, duduknya itu karena lantaran tua ataukah karena lantaran itu perintah, tidak bisa dipastikan. Maka kata para ulama pada asalnya dia bukan sunnah. Ini pendapat dalil ulama yang membantah mengatakan tidak ada duduk istirahat. Pendapat yang ketiga adalah pendapat mengatakan duduk istirahat itu karena adanya hajat. Ya. Mereka membawa hadis Malik bin Huwairis, ya, membawa hadis Malik bin Huwairis ketika Nabi sudah tua, Nabi sudah bertambah umurnya sehingga beliau duduk istirahat. Wallahu taala alam, dari semua pendapat yang ada, pendapat yang benar adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekh di sini, bahwasanya duduk istirahat itu sunnah. Adapun dalil yang mengatakan itu adalah Nabi akibat apa? Tua, di dalam hadis sifatnya umum. Hadis Malik bin Huwairis sifatnya umum, tidak dibedakan Nabi di waktu tua atau di waktu muda, tidak disebutkan dalam hadis. Maka itu hanya sekedar nalar sebagian fuqaha yang mereka mengatakan itu sebabnya karena tua. Betul, Malik bin Huwairis datang di usia Nabi SAW agak tua. Tetapi kata para ulama rahimahullah taala, tetapi itu tidak menunjukkan tentang bahwasanya itu hanya dilakukan ketika ada hajah. Sehingga yang benar wallahu taala alam, duduk istirahat itu disunnahkan. Maka disunnahkan seseorang duduk istirahat sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh. Baik. Kemudian kata Syekh, bertelekan atau bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika bangkit menuju rakaat berikutnya. Sunnah ini berdasarkan ucapan Malik bin Huwairis. Maukah kalian aku beritahu tentang bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menceritakan ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk sejenak lalu bertumpu ke lantai dengan kedua tangan dan kemudian bangkit menuju rakaat berikutnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh Syekh ketika kita bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, ya, atau ke rakaat ketiga dan seterusnya, setiap bangkit dari menuju rakaat berikutnya disunahkan, ya, seseorang itu ketika bangkit dengan kedua tangannya, bertumpu ke lantai dengan kedua tangannya, atau dikenal dengan ajen. Seseorang ketika bangkit dia
bertempuh dengan kedua tangannya atau dikenal dengan istilah al-ajn. Kata beliau itu disunnahkan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajn ini ya, para ulama rahimahullahu taala, mereka masalah ajn ini, ahlul ilm Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, mereka berselisih ya tentang masalah al-ajn ini, apakah itu disunnahkan atau tidak ya. Pendapat para ulama rahimahullahu taala bahwasanya ajn ini tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Apa dalilnya? Pertama kata mereka hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, hadisnya adalah hadis yang lemah ajn ini. Hadis ini adalah hadis Abdullah bin Umar sebetulnya. Ya. Kata Azraq bin Qais, beliau mengatakan, kata beliau, "Ra'aitu ibn Umar ya'jinu fi shalah ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama faqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Kata Azraq bin Qais, saya melihat Abdullah bin Umar, beliau ketika salat, beliau ya'jinu fi shalah, beliau ya bertumpu dengan kedua tangan beliau ketika bangkit. Kemudian ya'tamidu ala yadayhi, bertumpu dengan kedua tangannya. Idza qama, ketika berdiri. Kemudian saya bertanya kepada Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Qais. Kata Abdullah bin Umar, saya melihat Nabi melakukan demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ishaq Al-Harbi di dalam kitabnya Gharibul Hadis. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Pertama, ini adalah yang benar adalah mauquf, perbuatan Abdullah bin Umar, bukan perbuatan Nabi. Ya, perkataan mengatakan orang itu Rasulullah yaf'aluhu tidak ada di dalam jalur yang lain. Maka ini sebetulnya adalah perbuatan Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, dan juga hadis ini juga hadis yang lemah. Kenapa? Di situ ada Haytham. Haytham ini tidak masyhur dalam periwayatannya terhadap gurunya yang bernama Atiyah ibn Qais. Ya, terhadap Atiyah ibn Qais. Ya. Kemudian Haytham di sini dia menyelisih rawi-rawi yang lain. Rawi-rawi yang lain tidak menyebutkan bahwasanya dia melihat tidak ada tambahan ra'aitu Rasulullah yaf'aluhu. Saya tidak ada tambahan saya melihat Nabi melakukannya. Mereka hanya meriwayatkan hadis ini sampai kepada Abdullah ibn Umar, dan itu ada perbuatan Abdullah ibn Umar. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, hadis ajn di dalam salat ini, kata ahlul ilm, hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karenanya Bapak Ibu, wallahu taala alam, ya, ajn di dalam salat ketika berdiri itu bukan sunnah, tapi tidak mengapa dilakukan. Tidak mengapa dilakukan, tapi dia bukan sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya seseorang setelah duduk istirahat langsung berdiri, itu tidak ada masalah. Atau dia juga bertumpu dengan kedua tangannya juga boleh. Kedua-duanya boleh. Mana yang mudah bagi kita? Bertumpu kedua tangan ataukah seseorang langsung berdiri? Ya. Sebagian orang kadang-kadang sebagian orang kadang-kadang mengingkari ajn ini, ya. Sebagian orang mengingkari ajn ini dengan cara bercanda, juga ini tidak benar, ya. Bahwasanya orang yang mengambil sifat ajn semacam ini bisa jadi dia menghasankan hadis tersebut. Tetapi sekali lagi saya katakan hadisnya adalah hadis yang lemah. Tetapi bisa jadi dia menghasankan, bisa jadi dia melakukan itu, dia tidak meyakini itu sunnah, tetapi dia butuh karena tidak bisa langsung berdiri. Karena orang bisa jadi langsung berdiri, langsung tercungkang bisa, ya, terjerungkup bisa, ya. Maka ajn kata para ulama hadisnya lemah, tetapi boleh dilakukan karena itu ada sesuatu yang mubah di dalam salat. Kemudian kata beliau, duduk iftirashi untuk tasyahud awal dan duduk tawarruk untuk tasyahud akhir. Kata Syekh di sini, iftirashi menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Tawarruk menegakkan kaki kanan, kaki kiri diletakkan di bawah paha dan betis kaki kanan posisinya lebih maju. Dan yang menjadi tempat duduk adalah lantai. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid disebutkan, ketika beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Sedangkan duduk pada rakaat terakhir, beliau menempatkan kaki kiri lebih ke depan di bawah paha dan betis kaki kanan.
dan menegakkan kaki, dan beliau duduk di atas tempatnya, yaitu lantai. Faedah kata beliau, jika salat yang dikerjakan adalah salat 2 rakaat atau hanya 1 tasyahud, maka yang disunnahkan adalah duduk iftirashi berdasarkan hadis Aisyah ketika mensifati tata cara salat Nabi SAW. Beliau membaca tahiyat di setiap 2 rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya tentang duduk tawarruk dan iftirash di waktu tasyahud. Kita memiliki tasyahud itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Para ulama rahimahullahu taala ya, mereka ketika berbicara duduk tawarruk dan duduk iftirash, mereka bahas pembahasan ini di antara duduk 2 sujud. Kenapa para ulama membahas pembahasan ini duduk dan 2 sujud? Karena sifat duduk di dalam sholat itu cuma 3 saja. Duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, dan duduk tasyahud akhir. Para ulama rahimahullahu taala ada 3 pendapat dalam masalah ini. Para ulama rahimahullahu taala berpendapat ya bahwasanya duduk tawarruk, duduk di dalam sholat itu semuanya adalah tawarruk. Dan ini mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik memandang semua duduk di dalam sholat itu tawarruk. Baik itu duduk tasyahud awal, tasyahud tsani, tasyahud yang kedua, ataupun duduk di antara dua sujud. Pendapat yang kedua adalah pendapat Abu Hanifah. Duduk di dalam sholat itu semuanya iftirash. Semuanya adalah iftirash. Duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Pendapat yang ketiga pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Bahwasanya duduk di dalam salat itu adalah duduknya iftirash dan ada duduknya tawarruk. Kata mereka duduk iftirash ini duduk di antara 2 sujud dan duduk di tasyahud awal. Duduk di tasyahud awal. Dan duduk tawarruk kata mereka adalah duduk di tasyahud kedua. Tawarruk itu duduk hanya pada tasyahud kedua. Ini secara umum Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sepakat dalam masalah ini. Tapi mereka berdua ini berbeda di satu sisi, yaitu ketika sholat itu hanya memiliki 1 kali tasyahud. Seperti sholat subuh misalnya, cuma 1 kali tasyahud. Nah, mereka berselisih dalam masalah ini. Atau sholat sunnah yang memiliki 1 kali tasyahud, apakah duduknya tawarruk ataukah iftirash? Di satu sisi sholat subuh misalnya, ini tasyahud ini ada tasyahud 1 kali tasyahud saja. Di sisi lain ini juga tasyahud terakhir, sehingga terjadi khilaf antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang sangat kuat di kalangan para ulama. Adapun pendapat Malik, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i pendapat yang kurang kuat karena ada hadis yang menjelaskan Nabi duduk tawarruk, ada hadis Nabi menjelaskan Nabi duduk iftirash. Hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW duduk beliau iftirash adalah hadis Aisyah. Dalilnya adalah kata Aisyah, wa kana yafrushu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Kata Aisyah, Nabi SAW kadang membentangkan kaki kiri beliau, ya, kemudian beliau menaikkan kaki kanan beliau. Ini disebut dengan duduk iftirash. Ini dalil yang menjelaskan duduk iftirash. Adapun duduk tawarruk adalah hadis, ya, hadis yang lain disebutkan ya bahwasanya hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Humaid, fa idza jalasa fi raq'atil akhirah, fa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Bahwasanya Nabi SAW, kata Abi Humaid, jika beliau duduk di rakaat terakhir, maka Nabi SAW beliau meletakkan di bawah paha beliau dan betis kaki kanan, dan beliau menegakkan kaki kanan, ya. Dan beliau menjadi duduk di tempat, ya, dan menjadi tempat duduk adalah lantai. Maka hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi SAW beliau duduk tawarruk di rakaat terakhir. Sehingga madhab
Syafi'i mengatakan ini Mazhab Syafi'i mengatakan ini berlaku di semua rakaat terakhir. Baik itu hanya satu kali tasyahud. Mazhab Hambali tidak. Ini hanya berlaku pada salat yang memiliki 2 kali tasyahud. Adapun salat yang hanya memiliki 1 kali tasyahud, maka mereka duduknya adalah duduk iftirash. Duduknya adalah duduk iftirash. Ini ada 2 pendapat yang sangat kuat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tetapi ulama sepakat, seseorang ketika di tasyahud awal, ketika di tasyahud akhir, baik duduknya tawarruk atau duduknya iftirash, semuanya sah salatnya. Khilaf di sini Bapak Ibu adalah khilaf afdaliyah, keafdalan saja. Tidak ada masalah. Anda di salat subuh duduknya tawarruk tidak mengapa. Anda duduk iftirash juga tidak mengapa. Iya. Di salat sunnah 2 rakaat pun juga demikian. Anda duduk tawarruk tidak mengapa, duduk iftirash pun juga tidak mengapa. Tetapi afdalnya wallahu taala alam, afdalnya adalah seseorang ketika salat yang 2 rakaat yang tidak memiliki tasyahud kecuali 1, afdalnya duduknya iftirash. Ya. Afdalnya adalah duduknya iftirash sebagaimana dikemukakan oleh mazhab Hambali. Wallahu taala alam. Ya. Tapi kalau ada sebagian orang merajihkan duduknya tawarruk, maka tidak mengapa. Dan ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Dan ini tidak mempengaruhi kesahan salat kita. Cuma hanya berbicara tentang masalah afdaliyah. Taib. Kemudian kata Syekh M memberi isyarat dengan telunjuk ketika tasyahud yang dimulai dari awal hingga akhir doa dan mengarahkan pandangan kepadanya. Sunnah ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa ketika sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam salat, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut dan mengangkat jari setelah ibu jari tangan kanan, jari telunjuk kanan, lalu berdoa dengannya sambil mengarahkan pandangan ke telunjuknya. Tangan kiri beliau di atas lutut kiri dengan posisi terhampar terbuka. Faedah, kata beliau, tidak diboleh memberi isyarat menunjuk selain dengan jari telunjuk yang kanan. Hal ini diisyaratkan dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, Nabi SAW pernah melewati kami dan saat itu aku sedang berdoa dengan 2 jemari tanganku. Maka beliau bersabda, berisyaratlah dengan 1 jari. Berisyaratlah dengan 1 jari. Dan beliau mengisyaratkan dengan telunjuk. Adapun jika jari telunjuk tangan kanan terpotong, maka pendapat yang kuat menyatakan bahwa orang tersebut tidak harus menunjuk, memberi isyarat. Dan ia tidak disyariatkan menggantinya dengan jari yang lain. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala mengatakan disunnahkan ketika kita tasyahud kita memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Memberikan isyarat Bapak Ibu dengan jari telunjuk ini, ya, kata para ulama rahimallahu taala, memberikan isyarat dengan jari telunjuk ini tidak harus di saat asyhadu alla ilaha illallah, tapi sejak mulai ketika at-tahiyatu lillah langsung kita memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Sebagian orang memberikan isyarat jari telunjuk ini ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tidak. Maka ketika Anda langsung at-tahiyatu lillah, langsung Anda mengangkat jari telunjuk Anda. Ini poin yang pertama. Kemudian ketika memberikan isyarat jari telunjuk ini, apakah digerak-gerakkan ataukah tidak? Ataukah diam saja? Nah, ini juga masalah khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya adalah hadis Nabi SAW tentang bahwasanya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW menggerakkan jari beliau ketika salat. Disebutkan dari hadis Asim bin Qulaib. Ya, kata Asim bin Qulaib, akhbarani abi. Saya telah diberitakan bapakku Wa'il bin Hujr ad-Darami. Ya, kata beliau, qultu la anzuranna ila Rasulillah sallallahu kaifa yusalli. Kata Wa'il bin Hujr, saya akan melihat bagaimana Nabi SAW salat. Bagaimana Nabi SAW salat. Kemudian Wa'il ibn Hujr menyebutkan di akhir hadis beliau mengatakan fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha, dan saya melihat Nabi SAW menggerakkan jari telunjuk beliau ketika tasyahud.
Berdasarkan hadis Wa'il ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berdasarkan hadis Wa'il ini, sebagian para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan sunnahnya digerakkan jari telunjuk. Hadis Wa'il ini diriwayatkan oleh Zaidah Ibnu Qudamah. Zaidah Ibnu Qudamah meriwayatkan hadis ini dari Asim Ibnu Qulaib, dari bapaknya dari Wa'il Ibnu Hujr. Di sini Zaidah Ibnu Qudamah beliau sendirian meriwayatkan hadis ini. Rawi-rawi yang lain yang siqah selain Zaidah ketika meriwayatkan hadis ini seperti Tsauri dan yang lainnya, mereka ya tidak ya menyebutkan dalam hadis Wa'il tersebut Nabi menggerakkan jarinya. Maka kata mereka hadis ini adalah hadis yang syadz, hadis yang lemah. Kenapa? Karena riwayat yang sahih tidak ada tambahan Nabi menggerakkan jarinya. Oleh karena itu kata para ulama yang besar seperti Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya tidak menyebutkan adanya tambahan menggerakkan jari di waktu salat. Ya. Wallahu taala alam, dari pendapat yang ada Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, hadis yang mengatakan tidak digerakkan jari itu yang lebih kuat dari sisi sanad. Kemudian juga dari sisi tujuan salat. Salat itu tujuannya adalah ketenangan, tumakninah. Kita salat ini tujuannya adalah tumakninah. Maka kata Nabi SAW, kalau khusyuk hati seseorang, maka akan khusyuk juga anggota badannya. Asalnya salat itu adalah ketenangan. Maka kata para ulama, orang yang menggerakkan jari-jari marinya, maka ini menafikan, meniadakan dari tujuan salat itu sendiri. Karena menggerakkan jari ini melakukan banyak gerakan, padahal asalnya di dalam salat diminta ketenangan. Maka tujuan asal dari salat berselisih dengan hadis Wa'il Ibnu Hujr ini. Wallahu taala alam, dua alasan ini kenapa kita mengatakan, pertama dari sisi sanadnya Zaidah menyelisih rawi-rawi yang lain yang tidak menyebutkan tambahan di dalam sanadnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bahwasanya asalnya di dalam salat itu adalah ketenangan. Ya. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak digerakkan. Kemudian yang kedua adalah, apakah jari telunjuk ini diturunkan ketika kita selesai tasyahud? Ketika Anda selesai membaca doa tasyahud, imamnya belum salam, apakah diturunkan apa tidak? Maka jawabannya adalah tetap jari telunjuk tersebut ditegakkan sampai imam salam. Imam salam baru Anda turunkan jari telunjuk Anda. Tidak Anda turunkan sebelum imam salam. Kemudian di sini Syekh menyinggung permasalahan bahwasanya kata beliau, kalau seandainya jari telunjuknya terpotong, kemudian apakah diganti dengan jari yang lain? Maka tidak perlu diganti dengan jari yang lain. Sudah berarti tidak perlu dia mengangkat. Misalnya tidak punya jari telunjuk, maka tidak perlu dia angkat. Maka kata para ulama, orang yang kehilangan jari telunjuk tidak perlu diganti dengan yang lain. Dan subhanallah saya pernah ditanya masalah ini. Pertanyaan yang menggelitik dan tidak terpikirkan oleh saya. Ada orang bertanya, dan saya ditanya di majelis, Ustadz, saya ketika salat tasyahud, dengan tangan kanan saya, ternyata tai cecak jatuh di tangan saya. Tai cecak jatuh di jari telunjuk saya. Kemudian dia turunkan jarinya ini ke bawah, diganti dengan tangan kirinya. Maka tidak perlu demikian. Tidak perlu demikian. Seseorang kalau tidak bisa karena nggak ada jarinya, misalnya, atau dia setrok tangan kanannya tidak bisa, maka tidak perlu dia ganti dengan tangan kirinya. Sudah. Kalau tangan kanan tidak bisa karena setrok, menaruh, mengangkat, maka tidak perlu dia ganti dengan tangan yang lain, Karena asalnya diperintahkan dengan tangan kanan. Wallahu taala alam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selesai dari perkara sunnah-sunnah di dalam salat yang berkaitan dengan perbuatan, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada hal-hal yang diperbolehkan di waktu salat. Mohon maaf, beberapa 2 minggu 3 minggu ini banyak saya sebutkan hadis-hadis sanadnya karena ini penting, walaupun mungkin sebagian kurang paham, tapi setidaknya ada sedikit pengetahuan kita tentang masalah ini, karena ini sangat erat kaitannya dengan hadis Nabi SAW. Taib, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan.
Sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ada pertanyaan? Taib. Assalamualaikum. Afwan bertanya di luar tema. Bagaimana membersihkan anggota badan misal dengan setelah kena misal tangan setelah kena atau memegang barang yang mengandung unsur babi, apakah tetap dibersihkan 7 kali? Kalau kita memegang sesuatu yang kena babi dan semisalnya, apakah dibasuh 7 kali? Pertama, babi itu najis. Cara membersihkan najis kena babi apakah seperti membersihkan najis anjing? Tidak. Cukup dibersihkan saja, tangan kita dicuci. Kalau sudah hilang bekas najisnya, ya sudah. Dikatakan dia suci. Maka tinggal dilihat sudah hilang nggak bekas najisnya atau tidak. Ya maka cukup dengan apa? Dengan seseorang dia bersihkan tangannya, dia cuci, dia pakai sabun, dia cuci. Kalau sudah hilang najisnya maka sudah bersih. Tidak harus 7 kali. Pertanyaan yang kedua, bolehkah foto-foto di depan Ka'bah lalu bikin status baik di WA ataupun di IG? Ya pada asalnya hukum berfoto itu boleh ya, hukum berfoto boleh ya. Tetapi kalau seseorang berlebih-lebihan di dalam hal ini juga kurang baik ya. Maka lebih baik seseorang tidak menjadikan status di IG-nya dia berfoto di depan Ka'bah. Kenapa manfaatnya coba? Dan bisa membawa kepada riya. Ya dianggap masya Allah ini apa ikhwan yang saleh atau akhwat salehah ya masya Allah ya di depan Ka'bah. Maka nggak ada manfaatnya. Dan itu bisa menjadikan apa? Anda bisa jadi riya, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik jangan dipajang di WA ataupun di IG ya. Maka terus apa yang dipajang? Ka'bahnya aja dipajang nggak ada apa-apa. Ya. Foto Ka'bahnya dipajang. Ya bukan foto kita di depan Ka'bah sambil berdoa ya atau sambil menangis di depan Ka'bah ya padahal dia tidak berdoa, pura-pura ya. Maka hendaknya dihindari hal-hal demikian ya, hal-halnya demikian. Maka Anda pasang saja foto Ka'bahnya tanpa Anda memajang apa? Diri Anda. Yang kedua juga Ka'bah tidak dijadikan foto-fotoan. Ka'bah dijadikan kita untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Itu fungsi Ka'bah ya, seseorang tawaf dan jadi arah kiblat, bukan dipajang sebagai fotoan. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Tengah, silakan. Enggak, diangkat tapi rapat. Dia diangkat rapat. Coba Ben rapat, diangkat rapat, dirapat tidak tidak direnggangkan, tapi dipepet. Iya, iya itu, iya. Bukan diangkat, enggak boleh duduk, diangkat, tangannya diangkat. Diangkat tapi pepet. Iya, iya. Itu pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama demikian. Kata mereka dipepet lebih menutup auratnya. Baik. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.